pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri gerebek pabrik miras oplosan di Merauke. Sekolah yang pungli saat penerimaan siswa baru akan ditindak tegas. Mahasiswa Universitas Cendrawasih berjualan roti bakar untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar uang kuliah. Tim gabungan TNI dan Polri kembali menggerebek pabrik minuman keras jenis Saguer di atas pohon di sebuah kebun di distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di kawasan ini marak produksi minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan dibuat langsung di atas pohon kelapa. Polisi dan tentara bahkan menebang pohon kelapa agar pelaku tidak lagi memproduksi minuman keras oplosan. Ratusan liter Saguer disita aparat dari atas pohon kelapa. Diduga operasi gabungan ini sudah bocor karena pemilik sudah mengetahui aparat akan menggerebeknya. Operasi miras lokal dengan dibantu oleh rekan-rekan dari anggota Koramil Kimam dan dari Batalion 121 Palembang. Kemudian dari hasil kegiatan tersebut telah diamankan puluhan liter Sagero, yaitu bahan baku dari Shopee. Setelah itu dari petugas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya miras apabila dikonsumsi, karena miras tersebut pembuatannya atau produksinya tidak melalui pengawasan dari Departemen Kesehatan. TNI dan Polri gencar merazia minuman keras oplosan di sejumlah kawasan di Merauke untuk memberantas maraknya peredaran minuman keras. Polisi mengancam warga yang memproduksi miras akan ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan tugas TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini terus memperketat lalu lintas orang dan barang yang keluar masuk perbatasan kedua negara. Langkah memperketat perbatasan ini untuk mencegah masuknya barang ilegal, narkotika, dan senjata api ilegal. Menurut Danrem 174 Anim Tiwan Nianggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, TNI akan menambah prajurit untuk memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan, termasuk di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Penambahan prajurit dilakukan menyusul maraknya penyelundupan narkoba dan senjata api di perbatasan Papua Nugini. Di samping untuk peredaran saat ini memang untuk ganja saat ini memang rata-rata masih ganja yang kita tangkap. Itu juga nanti kita lihatkan kembali untuk patroli satuan-satuan satgas yang melaksanakan perbatasan. Jadi baik di wilayah yang di Papua Selatan maupun di Papua Pegunungan maupun yang di wilayah Papua saat ini memang ada beberapa satgas yang nanti rencana akan ada penambahan satgas untuk di wilayah perbatasan, khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Bovendigul nanti ada penambahan batalion satgas dalam waktu dekat ini, karena hal ini untuk menutup beberapa kemungkinan apa yang disampaikan tadi, termasuk ada kemungkinan adanya masuknya senjata dari sebelah, itu yang akan menjadi atensi untuk. Saat ini ada 2 batalion Satgas TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Papua Nugini. Kedua batalion itu saat ini berada di Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Selama ini kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini rawan penyelundupan narkotika dan senjata api.
Barang ilegal tersebut masuk melalui jalan tikus sehingga sulit terpantau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini program makanan bergizi gratis belum berjalan di Kabupaten Mimika. Padahal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sudah berlangsung sejak Januari lalu. Pangkal masalahnya, pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pusat. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan jika sudah ada petunjuk teknis, maka pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional karena Pemkab Mimika tidak ada anggaran untuk menjalankan program itu. Bukan di Mimika saja, hampir seluruh Indonesia. Kami belum dapat juknis dan juklak. Ya, kalau juknis dan juklaknya kita sudah terima, tentunya kita akan melakukannya. Juklak itu bagaimana bentuk pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, dananya dari mana, tata cara, prosedur dan lain-lain itu harus ada di juknis dan juklak. Kami belum tahu. Tetapi bagi kami di sini kami sudah menyiapkan beberapa alternatif. Banyak alternatif. Hanya karena dengar-dengar di mana-mana, jadi akhirnya kita sudah menyiapkan beberapa alternatif. Tapi alternatif itu kita bisa lakukan apabila juklak dan juknis turun. Begitu. Ya, dananya kan semuanya dengan APBN katanya. Ya, terus apa saja diharuskan di dalam makanan bergizi itu kan persyaratannya pasti kan ada toh. Misalnya telur, kagusa, itu kan kita belum tahu. Ya. Program makanan bergizi gratis ini sempat mendapat penolakan di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Papua Tengah. Menurut Danrem 173, Prajawira Braja, Brigjen Freds Palamonia, TNI akan meningkatkan pengamanan agar program ini berjalan lancar. Menurut dia, penolakan ini dilakukan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka memanfaatkan situasi perkembangan yang ada untuk melakukan gerakan-gerakan melawan pemerintah. Kenapa saya bilang melawan pemerintah? Karena salah satu Kabupaten Intan Jaya ini yang sangat keras untuk menolak makan gizi gratis ya. Tetapi kita TNI ini mendukung penuh pemerintah dalam kondisi apapun. Intan Jaya yang begitu jauh, sulit transportasi, namun TNI dalam hal ini Pangkogap 93 dan jajarannya tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Presiden. Dari pihak saudara kita ya yang seberang paham ini ya, mereka menghasut masyarakat secara terus-menerus untuk menolak itu. Program makan bergizi gratis di tanah Papua belum maksimal. Faktor pendanaan serta belum siapnya dapur sehat membuat program ini belum berjalan maksimal di Papua. Orang tua dan anak-anak di tanah Papua tentunya berharap program ini segera berjalan karena dananya sudah dipotong lewat program efisiensi anggaran sejak Januari lalu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus HIV di Kota Jayapura terus bertambah. Per tahun 2024, sebanyak 8.864 orang di Kota Jayapura terindikasi menderita HIV/AIDS. Saat melakukan pertemuan rutin dengan warga di kantor wali kota Senin kemarin, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan melonjaknya kasus HIV dipicu banyaknya pekerja seks komersial terselubung melalui media sosial. Data yang dilaporkan oleh KPA, ternyata kita juara 1 HIV/AIDS. Ini kan memprihatinkan. Nah, perlu sikap tegas kita melakukan sosialisasi dan pemeriksaan. Maka kita minta warga kita juga harus bisa berani periksa, karena ini HIV kan harus diperiksa. Berani periksa berarti berani menjaga diri. Nah, kalau ada gejala kita obati, kalau tidak ada jaga diri. Jangan lagi berbuat sesuatu yang bisa. Karena di kota ini sudah orang-orang yang kena HIV itu kan kesana kemari, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kita ya sampai dia menularkan kesana kemari, ke rumah lagi, turun lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, menambahkan penyebab utama HIV karena hubungan seks di luar pernikahan. Abstinensi ya, tidak berhubungan seks ya. Bagi yang belum menikah tuh usahakan jangan, tapi kan itu yang sering
Kemudian yang berikut, kalau udah punya pasangan, setialah, be faithful, setia sama pasangan. Bahkan HIV menularnya ya kalau kita kendali diri, enggak, ya hubungan seks terbanyak. Nah gitu, kalau hubungan seks bebas banyak ya resiko pasti. Nah jadi tanggung jawabnya bagaimana? Keluarga lah, mulai dari keluarga, anak-anak jangan ada seks bebas. Nah kalau ada dan kebetulan orang yang HIV, kena lah pasti gitu. Pemkot juga mengimbau warga rutin datang memeriksakan diri jika mengalami gejala HIV. Warga yang terdeteksi HIV akan mendapat obat gratis dari pemerintah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.